Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada para pecinta dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan dakwah Islamiyah di video saya yang lain-lainnya di channel Dayuh Karyatur. Atas perhatiannya, guru ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus channel Dayuh Karyatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing salamnya ya Allah, kayak orang mengantuk ya Allah. Sekali lagi salamnya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'du. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Penghulu Terusan, dan yang ulun hormati dan ulun muliakan panitia penyelenggara Musala Al-Ikhlas, yaitu Bapak Jaini. Kita doakan beliau mudah-mudahan sidin sehat, sidin dipanjangkan umur, diangkat seluruh penyakit sidin. Dan kita doakan mudah-mudahan sidin selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan semua yang ini hadir pada ini malam, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, dan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan tanpa batas kepada kekasih kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, dan pada malam ini adalah malam yang paling mulia, yaitu pada malam Jumat. Betul? Malam Jumat yang paling mulia adalah paling abdal, adalah paling mulia, yaitu malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatku yang bersalawat, membaca salawat baik pada malam Jumat ataupun pada siang hari Jumat, berapa? Sebanyak 80 kali, maka dosanya akan Allah Ta'ala ampuni selama 80 tahun. Amin. Amin. Orang yang membaca salawat pada malam Jumat maupun siang daripada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka dosa orang itu akan diampuni berapa? Sebanyak 80 tahun. Masya Allah. Kira-kira di kampung ini ada di sini yang hadir nih umur 80 tahun adalah? Ada. Pak Jaini mantan gadis berapa umur pian? Oh ini 59. Masih kawas saya hitung lagi bini. Ini Bapak Penghulu ya. Cuma kita bayangkan, orang sudah berumur 80 tahun, sedangkan kita ini paling tua 59, 60 kan ada sini ya Allah. Yang 70 kira kan ada Allah. Nah, jadi orang yang membaca salawat pada malam Jumat ataupun siang hari Jumat sebanyak 80 kali. Kita ini kan 80 kali lagi
Lebih sajam ya Allah selamatnya aja. Nah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seandainya di antara orang yang hadir dan membaca salawat ini kadang mempunyai dosa, kira ada sini ada berdosa? Ada. Bila ada angkat tangan ya Allah. Berarti orang itu wali. Berarti orang itu wali Allah. Apabila di antara umat Rasulullah kadang yang mempunyai dosa, maka ketahuilah ujar Rasulullah, dosa orang tuanya diampuni oleh Allah. Hah, untung Allah kan bersalawat. Rugi yang ada hadir malam ini ya Allah. Rugi. Bila orang-orang membaca salawat tadi kada ada bersiap dosa sabuting-buting, maka dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Hingga itu pulang seandainya abahnya, mamanya orang yang membaca salawat tadi, kuitannya kada ada berdosa juga. Betulan dulu lah. Nyawiyuan guru. Mamanya kada bersiap dosa, abahnya kada bersiap dosa, maka dosa jirannya pulang diampuni oleh Allah. Hah, untung kada? Untung kada? Bujur kada? Betul kada? Nah, itulah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memanfaatkan waktunya untuk berkumpul seperti ini. Coba kita bayangkan dari ulun melihatlah kayak panitia, nah kayak bapak siapa tuh? Nah, bapak siapa kali sini baju putih? Bapak siapa? Bapak Didin bisa. Bayangkan Sidin berjalan tuh mata sini sampai ke ujung ke sana situ kan? Berjalan saja Sidin demi terlaksananya acara malam ini. Yang lainnya juga ikut andil. Ada yang bagian memasang mikrofon, ada yang bagian mengaji Bapak Pahulu, ada bagian sambutan Bapak Jaini, ada bagian pian Bapak mendengarkan aja ya Allah. Nah, maka pian yang mendengarkan Pak Jaini kah, Pak Didin kah, Bapak Berdin kah, penghulu kita nih sabartaan sama dapat pahala. Nah, alhamdulillah. Syukur kita malam Jumat tak pulang malam yang paling abdal. Ujar Rasulullah, al-Jum'atu sayyidul ayyam wa idul muslimin. Sesungguhnya malam Jumat adalah malam yang paling abdal dan hari Jumat adalah hari raya orang yang beriman. Berkumpul kita bersama-sama menggembirakan hati Rasulullah, menyenangi hati baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita nak hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira, bersukaria apabila di antara umat Rasulullah yang mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ampunan. Apa beliau berdoa, ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma firli ummati, ujar Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni umatku dan bersalawat akan aku. Ujar Rasulullah, Allahumma arham ummati, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kasih dan sayang kepada umatku yang gemar bersalawat kepadaku. Alhamdulillah. Bila Rasulullah mengangkat tangan berdoa memintakan ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti doa baginda Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah karena senang bergembira melihat hamba-hambanya ini dan taat beribadah kepadanya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau muar. Kenapa? Apabila satu kelompok umat manusia yang bermaksiat kepada Allah, Rasulullah itu ada hakun. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ketahuilah wahai umatku ya Rasulullah, semua umatku pasti masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ya Rasulullah masuk ke dalam surga.
nang tuha masuk surga, nang anom masuk surga, nang beribadah masuk surga. Siapapun orangnya, apabila orang itu daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga. Termasuk musalah ini al-ikhlas. Kenapa? Karena ini termasuk daripada taman surga. Siapa hendak masuk ke dalam surga, hendaklah hadir di majlis ilmu. Sejam, ke 2 jam, ke 5 jam kita duduk di tempat seperti ini, maka kita akan mendapatkan kelak apabila kita meninggal masuk ke dalam kubur syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Surga ini kenikmatannya boleh luar biasa. Di dalam surga ini Allah Ta'ala memberikan kepada hambanya yang taat beribadah. Orang yang hendak masuk surga ini adalah balasan bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Apabila orang hendak masuk ke dalam surga, kita bercangkal beramal beribadah. Kita kuati baca salawat, kita kuati duduk di majlis ilmu. Amunnya Allah kita hidupkan musalahnya bagus ya Allah. Nah, kita isi sembahyang berjamaah kah? Atau kita isi majlis talim nang kayak ini kah? Kadang Allah seminggu sekali, setengah bulan sekali ya Allah. Kadang Allah setengah bulan sekali, 6 bulan sekali kah? Baru 6 bulan sekali awasnya ya Allah. Ibarat tahu mantu apabila kada dikumpres ya karen ya Allah. Nah tujuan panitia mudah-mudahan nang karen deh subur ya Allah. Hati-hati kita nang kering, hati-hati kita nang gersang, pikiran kita nang kacau, pikiran kita nang lalai jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita malam ini, hati-hati kita nang kering, mudah-mudahan basah sebarata. Mudah-mudahan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Ta'ala makfirah lawan kita, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita mau membicarakan tentang kenikmatan surga, mara'at ainun walaysa tara. Kadang awak yang namanya surga itu kita bayangkan apa surga itu nikmatnya, baik secara akal dan pemikiran ataupun terlintas di dalam hati ataupun khayal. Kenapa? Yang namanya surga tidak ada bandingannya. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Pian di dalam surga hendak makan ayam berpanggang, siap sudah. Belum lagi pian hendak makan ayam berpanggang, pian hendak menjima bini pian bidadari, langsung berpacul baju bidadarinya. Harus saling membuka lagi ya Allah. Siap sudah bidadarinya. Nah, lamun kita malam Jumat ini malam yang paling andal ya Allah, membunuh Yahudi ya Allah. Nah, jadi ada kisah, ini kisah tuan guru babini 2. Cuma nang bini ini, nang guru ini apabila bepada babini anum, maka nang bini tuha amok ya Allah. Amok ini apa Allah? Amok tuh bini tuh. Lalu kada bepada babini tuan guru nih, supaya hendak menggilir bini itu bini anum, lalu bepada lawan ang murid kaya ikan bersaruan lawan aku padahal guru undangan membacaan haul langsung membaca manakib di mana kampung sebelah. Maka bak ayu orang bahari itu ya lah, bak ayu beristilah pulang bersaruan di hadapan lawan bini nang Tuhan. Nah supaya apa? Supaya percaya ya Allah bahwa guru ini undangan. Akhirnya ulah paginya sampai ke kampung Subala. Ada orang di kampung Subala itu ada undang. Cuma lantaran hendak mengilir bini muda ya lo terpaksa akal kayak itu. Nah, lalu ke kampung Subala, Mbah acara Mbah Isa lalu apa? Imbas sampai Isa, alasan kemalaman ya Allah, acara larut malam, lalu kisahnya Mbak malam di rumah bini Anom. Bini Tuhan ada tahu nih bahwa ada laki seorang nih Mbak malam di rumah bini Anom. Nah lalu imbas orang ajan subuh
bergerakan sambayang. Nah, sini di rumah Mbah Toto menggilir bini anu mandi segalanya Allah. Lalu memutarkan sumber ke bulang. Toto sambayang dulis ya Allah. Segera kayaknya hari pada kadar tuh bersungguhan sampai di ujung kampung tali hijau pun berjalan naik lagi. Jadi jam 7 hari lalu si guru tadi berjalan di ujung kampung. Tatamu lawan orang, assalamualaikum guru. Ujar guru tadi waalaikumsalam sambil tak kurihing orang melihat tuan guru nih. Hamba itu pulang tatamu orang lagi dudukan tonton makan nasi kuning ya Allah. Sebetulnya biasanya kan sarapan ya Allah. Assalamualaikum guru. Ya guru waalaikumsalam tak kurihing orang kampung melihat tuan guru nih. Kamu kenapa? Orang kampung nih melihat aku tak kurihing terus ya. Sampai di rumah Baya mengatok pintu. Assalamualaikum ya guru tadi. Nang bini mamukai lawang. Waalaikumsalam ya. Baya melihat awan laki si guru tadi nang bini langsung napa merangut bini nang bini tadi. Ini sangit. Kenapa ikamnya jadi sangit jadi tuan guru? Maka aku hanya datang ceramah. Nyantuk sudah siap ya kalau cair ya kalau. Nah, orang ceramah ini kada pandang apa bajunya. Ini apa yang penting isinya aja. Amplopnya biar dua pak ya Allah. Pak dua ya Allah. Maripin banjir ya Allah. Lalu nang bini sangit marahut. Kenapa ikannya jadi sangit? Orang sebenarnya di kampung melihat aku lalu berjalan masing-masing memberi salam. Aku rihing, tak tawa, senang. Kenapa ikan marahut? Tuh apa di atas bulang tuh juga buka aja. Bebayang dibuka di atas bulang tuh sekalinya apa? Cawat gini anu tak buka. Allahumma Muhammad. Ada pada katawan orang berbini anu. Katawan orang hati-hati ya Allah. Tahu bini anu. Ada ingatan apa anda pembini benar saja berkata ini pada kadang apa dikira surban tadi tak putar ya Allah. Pemisah ya Allah, hiburan ya Allah. Jadi kalau kita hendak membicarakan kenikmatan di dalam surga lebih nikmat daripada orang yang berbini anom tadi. Nah kayak itu pahamannya. Artinya apa? Selagi kita hidup di dalam dunia, Allah Ta'ala berikan umur, berikan kesehatan, ayo kita beribadah sekuat-kuatnya. Al-Quran menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala ada menyuruh, umatku ikam bagawi haji berhimat. Ada. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apabila hati kering, pikiran tuh galau, iman kita itu merusut. Apabila iman kita itu kita bawa beribadah seperti ini, sembahyang, puasa, bajakat, naik haji, nuntut ilmu, menghadiri pengajian seperti ini, maka iman kita itu naik 200 derajat. Tapi apabila sembahyang kada mau sembahyang, ke pengajian kada tapi mau hadir, ke warung jeblay ketujuh benar, ya sudah ini merusuk nih iman ini, merusuk benar nih. Bila iman merusuk, lalu apa dikhawatirkan? Karena apa kita masuk ke dalam kubur, meninggal dunia, pas di dalam kubur bangkrut. Nah, caranya ya seperti ini. Ibaratnya hati itu apa? Baterai lama ya kok gesak aja lagi dicis. Hati aja dicis, itu pulang. Lalu sinyalnya pulang kita tujukan. Siapa yang ampun sinyal? Itu adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tujukan hati kita untuk Rasulullah. Kita hidupkan sunnah daripada sunnah Rasulullah. Maka hati kita ini kita hubungkan lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baterainya tangguh ya Allah. Nah kayak itu. Jangan kita biarkan bila baterainya lama, otomatis tadi iman kita itu menurun. Bila iman kita menurun, lalu malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijanjikan apa? Surga. Ya Rasulullah, semua umatku bertaat masuk ke dalam surga. Cuma ada sambungan daripada hadis tersebut. Apa? Waman ata'ani dahalal jannah. Siapa orang dia taat kepadaku, beribadah kepadaku, ujar Allah, beribadah, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka orang itu dia akan masuk ke dalam surga. Nah, apa? Gawian Rasulullah ketujuh beribadah. Mudah kita kau beribadah juga ya, kalau ada awal mengerjakan yang sunat-sunatnya, yang wajib barang kita. Di gue aja ulumnya yang wajib, jangankan yang sunatnya, yang wajib benar gamnya apa? Banyak benar karena terduwi gue aja banyak benar belanga untuk juga ada bebelang ya Allah. Artinya apa? Jangan sampai kada sing belangan. Hadangan tuh ya Allah pakai belangan. Oke. Setiap umatku ya Rasulullah masuk surga bertahan. Cuma ada orang yang ke dapur masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Sedangkan dalam surga nikmat, sedangkan di dalam surga penuh dengan kenikmatan, makanannya, minumannya, bidadarinya, apapun lengkap di dalam surga. Ujar Rasulullah, man ata'ani dahalal jannah, wa man asa'ani faqad aba. Orang yang taat beribadah kepadaku, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya ujar Rasulullah, waman asani faqad aba. Siapa orang yang maksiat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka orang itu orang yang kada mau masuk ke dalam surga. Bukan aku ujar Rasulullah yang kada mengajak. Sesungguhnya orang itu dari artinya kada hapun. Kenapa? Dikirim para alim ulama untuk berdakwah menyampaikan majelis ilmu seperti ini yang kada mau hadir. Dikirim para habaib anak cucu Rasulullah.